menyampaikan bahwasanya kesiapan dari Dinas Pendidikan dan beberapa sekolah yang ada di Kota Padang Panjang dari SD, SMP, SMA dan juga pondok pesantren ini insya Allah siap untuk memulai proses belajar mengajar. Nah, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pemirsa Padang Panjang TV yang berbahagia. Pada hari ini hadir bersama kita Bapak Wali Kota Padang Panjang, Bapak Haji Fadli Amran, BPA Datuk Paduka Melano, yang akan memberikan keterangan kepada kita bersama sekaitan dengan proses belajar mengajar tatap muka. Untuk itu kepada Bapak Wali Kota kita dengar sama-sama. ya, terima kasih Bapak Kadis, jajaran Kominfo dan masyarakat yang mendengarkan melalui media Padang Panjang TV ini. Seperti yang diketahui dari instruksi Bapak Menteri bahwasanya di bulan Januari ini kita sudah bisa memulai proses belajar mengajar, Pak. Dan tadi pun kami sudah rapat per hari ini, hari Rabu, rapat dengan Forkopimda dan Forkopimda Plus untuk membahas kesiapan kita. Dan tadi dimulai dengan presentasi dari Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan juga beberapa Dewan Pendidikan yang hadir dan juga menyampaikan bahwasanya kesiapan dari Dinas Pendidikan dan beberapa sekolah yang ada di Kota Padang Panjang dari SD, SMP, SMA dan juga pondok pesantren ini insya Allah siap untuk memulai proses belajar mengajar. Nah, tapi kita memang menyampaikan bahwasanya ada beberapa tahapan yang perlu kita lakukan sebelumnya. Bersama dengan Forkopimda insya Allah kita juga akan meninjau ke lapangan. Kami memerintahkan supaya swab test untuk guru-guru ini bisa selesai dalam minggu ini, walaupun mungkin hasilnya ini kita masih menunggu, tetapi tadi kita sudah membuat sebuah kesepakatan, insya Allah di hari Senin minggu depan kita akan memulai proses belajar mengajar di sekolah sesuai dengan instruksi dari kementerian. Jadi shiftnya, ya, cara pengelolaan di sekolahnya ini kita akan sesuaikan dengan peraturan. Nah, tapi tentu perlu dipahami bahwasanya ini pun perlu persetujuan dari wali murid. Jadi tidak memaksakan bagi memang ada anak-anak kita yang wali muridnya belum mengizinkan, itu tidak ada masalah. Nanti memang untuk anak-anak yang berangkat ke sekolah ini perlu pertama izin dari orang tua, yang kedua dari komite sendiri. Jadi sudah disampaikan komite pun juga harus mengizinkan sekolahnya. Nah, jadi ini adalah sebuah kolaboratif kerja bersama karena memang bagaimanapun kita tidak ingin ada klaster-klaster baru khususnya di sekolah-sekolah. Tentu perlu kita pahami walaupun proses jalan belajar ini berjalan, tetap perlu tanggung jawab dari sekolah itu sendiri, orang tua, ya, anak-anak, betul-betul menjaga bagaimana protokol-protokol kesehatan ini tetap kita jaga. Jadi tidak lepas anak sudah sekolah, tentu sebagai orang tua pun juga ketika bergaul di luar ini kami himbau para wali murid ini betul-betul bisa menjaga kesehatannya, ya, menyetop proses penyebaran COVID-19 ini. Jadi insya Allah di minggu depan hari Senin kita sudah mulai pameran. Tapi Pak, dari catatan kami guru itu lebih kurang 2.000 orang Pak, semuanya dari SMA sampai SD sampai ke PAUD juga, TK. Tapi dalam catatan kami yang kemarin dilaksanakan tes swab pada guru itu baru 132 orang dan hari ini 318 orang. Apa mungkin itu terkejar Pak sampai hari Sabtu, sampai hari Minggu Pak? Ya, jadi setelah dihitung memang ada sekitar 2.000-an ya tenaga pengajar yang mesti kita swab tes. Dan dengan kapasitas diperkirakan sekitar 8 hari. Ini memerlukan waktu kan begitu. Nah, namun tadi saya sudah perintahkan untuk Dinas Kesehatan menyelesaikan dalam minggu ini. Walaupun mungkin hasilnya tidak akan bisa juga selesai dalam beberapa minggu ke depan karena kita harus mengingat pemerintahan provinsi melalui Dinas Kesehatannya ini menswab tes seluruh guru yang ada di seluruh Sumatera Barat. Nah, jadi tadi sudah ada kesepakatan bahwasanya tentu kita tidak mungkin menunggu untuk penyelesaian hasil tes swab. Jadi kita tetap saja mulai pampera kepada Bapak dan Ibu. Sekali lagi makanya kita mengingatkan tadi walaupun sudah belajar ini tetap tanggung jawab kita sebagai orang tua dan juga seluruh stakeholders terkait itu menjaga anak-anak kita yang melakukan aktivitas belajar mengajar di sekolah. Nah, bagi anak-anak itu sendiri, insya Allah nanti kita juga menyampaikan bahwasanya akan dites swab bagi yang menginap di sekolah atau di asrama-asrama, pondok pesantren pun juga kita akan fasilitasi. Namun kita berharap bagi orang-orang tua yang anak-anaknya mungkin di luar Padang Panjang
yang berasrama nanti di sini sebelum datang ke Padang Panjang kalau bisa tolong anaknya di tes swab juga atau di rapid antigen. Ya pun kalau memang ada yang terkendala melalui biaya, ini bisa kita lakukan di sini. Namun sebisanya kalau memang bisa di-handle secara masing-masing sebelum datang ke Kota Padang Panjang, ini pun juga akan sangat mengamankan situasi belajar mengajar kita di Kota Padang Panjang ini. Ketika dalam proses belajar mengajar terjadi apakah itu penyebaran virus ataupun mungkin kita bisa mendapatkan mungkin beberapa personil dari tenaga pengajar yang positif. Nah, ini akan kita tracking dan bagi yang di tracking akan kita isolasikan atau mungkin isolasi di rumah ataupun di rumah sakit ya. Sembari trackingnya ini selesai dan bagi yang tidak tertracking dalam artian yang tidak terpapar dengan virus ini dalam penyebaran virus itu, ini tetap proses belajar mengajar kita lanjutkan. Kita tetap lanjutkan. Jadi kalau memang ada nanti di perjalanan, mudah-mudahan tidak ya, ada mungkin guru ataupun anak yang terpapar COVID-19. Nah, ini akan kita tracking, akan kita data. Sebagian yang memang tertracking itu akan kita minta untuk isolasi dulu sembari hasil swabnya keluar. Nanti sesudah itu baru bisa melanjutkan proses belajar mengajar. Dan kawan-kawan yang tidak tertracking ini tetap bisa berjalan. Bagaimana dengan sekolah yang sifatnya boarding school, Pak? Guru-gurunya, apakah kita juga menanggung swabnya atau mereka sendiri yang punya sekolah seperti Dinia Putri, Kauman dan lain-lain itu? Untuk guru-guru tetap kita. Untuk guru-guru tetap kita. Untuk anak-anaknya yang berasrama disarankan kalau memang berada di luar Padang Panjang ini bisa melakukan rapid test sendiri. Jadi sampai di sini pun juga kita sudah make sure sebelum mereka masuk asrama ini sudah aman. Tapi kalau memang terkendala dengan biaya sekali lagi ini bisa kita perbantukan di sini. Namun tentu sebelum masuk ke asrama kita harus mengisolasi dulu. Jangan sampai nanti kita menunggu dulu sudah berbaur dengan kawan-kawannya kena ya jadi kena banyak kan begitu ya. Jadi saya minta kepada keluarga dari anak yang bersekolah di Padang Panjang khususnya di asrama sebelum masuk ke asrama bisa untuk tes swab dulu di tempatnya masing-masing. Jadi mudah-mudahan Bapak dan Ibu kita berharap betul-betul kita jaga situasi COVID-19 ini di Kota Padang Panjang. Mudah-mudahan proses belajar mengajar ini tetap berjalan dengan baik. Kita jaga 3M dan lain-lain. Kebetulan saya dengan Pak Ampera ini tidak pakai masker karena lumayan jauh, ini lebih 1 meter ya Pak Ampera ya. Terima kasih Bapak Wali Kota, para pemirsa Padang Panjang TV yang berbahagia. Demikian tadi bincang kami dengan Bapak Wali Kota Padang Panjang atas penjelasannya kepada kita bersama tentang proses belajar tatap muka yang akan dilangsungkan untuk beliau tadi hari Senin depan kita mulai dan persiapannya telah dimulai sejak hari kemarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.